Kemudian setelah hari pula kita sampaikan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin segala rasul. Tidak ada sosok yang paling mulia di kehidupan dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Maka sebenarnya kita cukup berbahagia menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Cukup berbahagia. Semiskin apapun kehidupan kita, semiskin apapun, sebanyak apapun problema hidup kita, kalau kita bersandar kepada kehidupan Rasulullah SAW, maka tidak ada problematika kita ini yang membuat kita bersedih hati, galau dan sebagainya. Kalau kita susah, ingatlah susah Rasulullah SAW. Kalau kita senang juga demikian, ingatlah ketika Rasulullah senang dia bersama dengan sahabatnya, senang dia dalam menjalani dakwah, senang beliau dalam memberikan keteladanan kepada umatnya, senang beliau. Senang beliau walaupun beliau dicaci maki oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, tidak membuat marah. Sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwa ada seorang Yahudi yang selalu mencacinya di hadapannya padahal beliau itu sedang menyuapnya, tapi Rasulullah tidak marah kepadanya. Maka kita juga selaku umatnya hari ini kalau setiap berselawat kepada Rasulullah SAW, ya harus ada zuk perasaan dalam kita mencintainya melebihi dari mencintai diri kita dan keluarga kita sendiri. Setidaknya seperti itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sekali bersinggungan dengan persoalan pendidikan di kehidupan ini. Pendidikan itu sangat akrab dengan kita dan tidak pernah asing. Namun kita sepertinya berjalan di tempat. Saya sering mengatakan bahwa pendidikan kita belum mencapai keberhasilan. Saya tidak mengatakan gagal, tapi belum mencapai keberhasilan. Sebab apa? Pengalaman dalam kerja, misalnya ada program pemerintah untuk mengadakan satu kegiatan UKS misalnya, usaha kesehatan sekolah. Itu ketika ditinjau oleh asesor, ditinjau bagaimana membentuk sekolah itu agar peka terhadap kesehatan, agar mengetahui bagaimana karakter anak terhadap persoalan kesehatan misalnya, dan juga kebersihan. Ada dicoba beberapa sekolah, asesornya membuang sampah sembarangan. Asesor membuang sampah sembarangan, tidak ada yang mengutip. Guru juga tidak mengutip, anak juga tidak mengutip sampah itu. Padahal sekolah itu sudah bersih. Selama ini secara rutin dibersihkan itu. Tapi ketika dicoba oleh asesor, oleh yang menilai, ternyata tidak terbentuk. Mental kebersihan itu tidak terbentuk. Ketika ada sampah, walaupun dibuang dengan sembarangan, padahal itu tes padahal. Ketika tidak dipungut sampah seperti itu menandakan bahwa kebersihan, kesehatan ketika dilombakan masih bersifat formalitas. Formal saja. Belum terbentuk ke mental si anak itu. Buktinya apa? Buktinya ketika ada sampah yang dibuang dengan sengaja oleh penilai tadi, tidak ada yang mengambilnya. Itu mentalitas. Dan ini sering terjadi.
kejujuran juga demikian, adab, akhlak. Ini di media kita lihat hari ini. Di Jakarta itu ada, sengaja Allah tampakkan ke permukaan bagaimana format pendidikan kita. Itu Allah sengaja itu. Bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di Jakarta itu Allah nampakkan anak-anak yang jauh dengan agama. Anak-anak yang mangkal di SCBD. Yang sering hari ini sampai viral itu Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week itu anak-anak remaja 17-an tahun melenggak-lenggok di jalan seperti fashion, menampakkan pakaian, menampakkan gaya. Tapi tidak ada sopannya. Pakaiannya centang perenang, tutur katanya juga ketika disapa oleh jaksa tidak sopan. Kemudian ditanya juga di media sosial, ada yang menanyakan, mereka kenal semua artis, tapi mereka tidak kenal Umar bin Abdul Khattab. Itu yang Muslim, sudah ikut-ikutan seperti itu. Itu Allah nampakkan betapa pendidikan kita miris. Belum lagi kita melihat yang sudah dewasa. Ini persoalan dulu kita sampaikan. Jangan kita mengatakan atau mengira bahwa kita sudah sukses. Dengan dana pendidikan 20% yang sangat luar biasa sekali, kita sudah sukses. Penyelenggaraan pendidikan dulu tanpa ada uang 20% pun kayak gini juga. Yang bertambah cuman gedung-gedung mewah, guru-guru, tapi mentalitas belum berubah. Kita bertanya, kenapa orang belum terbentuk mentalitas salat misalnya? Belum terbentuk mentalitas salat. Pengalaman di Ramadan itu bisa kita lihat. Siapa yang mendidik mereka sehingga mereka mampu berpuasa tapi tidak mampu salat. Mampu berpuasa tapi tidak mampu salat. Ketika bukber itu adalah satu kegiatan yang dapat kita saksikan, buka puasa bersama tapi tidak salat bersama. Ini mentalitas salat yang tidak terbentuk. Padahal mereka orang-orang dewasa yang telah menempuh pendidikan sejak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tapi mentalitas untuk beribadah kepada Allah berupa salat masih ringan sekali. Makanya bersyukur kepada Allah, Allah kasih kepada kita ini jamaah subuh yang berbahagia ini mentalitas salat sudah terbentuk dalam kehidupan kita. Itu syukur kepada Allah. Dan persoalan ini bukan persoalan pribadi, bukan. Ini adalah persoalan umat. Kalau pribadi kita enggak perlu mengurusi orang lain salat atau tidak, enggak perlu kita urusi. Tapi diurusi ini. Oleh agama ini mengurusi. Murru auladakum bis shalah misalnya. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Jadi peduli dia kepada salat. Kalau orang tua itu semua peduli kepada salat, insya-Allah anak itu bagus salat. Masalah sekarang adalah didikan untuk salat ini yang sangat kecil sekali. Didikan anak-anak ini, kalau semua orang tua, karena tidak ada anak yang tidak punya orang tua. Kalau semua orang tua mengatakan muru auladakum bis shalah, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk salat, itu setiap hari diingatkan untuk salat. Atau sesekali gini, untuk kita ketahui apakah ada orang tua yang tidak menyuruh anaknya salat, cobalah tidur di tempat saudara kita. Kita yang salat ini, coba tidur di saudara kita, kampung atau kemana. Pagi hari bangun, kita salat, terdengar enggak panggilan, nak bangun salat, nak bangun salat, coba. Kita tidur, kita bangun. Kapan anak itu bangun, bangun. Kapan orang tua itu bangun, bangun. Tidak ada perintah salat. Enggak ada gaung. Bangun, bangun, salat, salat. Enggak ada. Yang ada di pesantren. Di rumah tidak ada. Di pesantren iya. Banyak anak-anak pesantren juga.
Itu waktu di pesantren sholatnya luar biasa, dibangun ramai-ramai sampai ke rumah tidur dia istirahat. Kata ibunya sayang dia, capek dia di pesantren. Capek dia di pesantren. Biar tidur ya, nanti kita bangunkan gitu. Sebenarnya enggak seperti itu, harus dibangunkan. Sudah bagus pendidikan di madrasah terpadu, di dayah terpadu dan sebagainya, sudah bagus. Sampai ke rumah tidak ada lagi nilai-nilai seperti itu. Runtuh. Ini adalah persoalan yang sering kita dapatkan. Kekhawatiran kepada generasi yang tidak sholat itu bukan hanya sekarang. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, lahir pada masa sahabat, hidup bersama dengan sahabat, dan ayahnya, ibunya adalah pelayan Rasulullah SAW. Karakter Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat hidupnya itu hampir sama dengan karakter Rasulullah SAW. Semua yang ada pada Rasulullah disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri oleh ibunya, karena ibunya dekat sekali dengan kehidupan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan seperti ini, itu pada masa tabi'in. Masa tabi'in kan masa yang dekat sekali dengan sahabat. Ayu syai'un ya'izu 'alaika min dinika idza hanat 'alaika salatuka. Adakah sesuatu yang kamu agungkan dalam urusan agamamu? Idza hanat 'alaika salatuka, apabila salat masih kamu remehkan. Salat masih kamu remehkan. Itu nasihatnya pada awal-awal, pada kurun-kurun terbaik. Rasulullah mengatakan yang paling baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun setelahku, kemudian berikutnya. Jadi kurun yang kedua setelah Rasulullah SAW wafat, itu kurun terbaik. Tapi keluar kalimat ayu syai'un ya'izu 'alaika min dinika idza hanas 'alaika salatuka. Adakah sesuatu yang kamu agungkan dalam urusan agamamu jika salat masih kamu remehkan gitu. Begitulah kekhawatiran imam itu. Sesungguhnya salat enggak boleh diremehkan, bukan hanya waktunya. Bukan hanya tempatnya harus di masjid, bukan hanya waktu yang tepat, bukan. Tetapi kepada kaifiat, bagaimana cara kita sholat itu sendiri yang harus terus menerus kita perbaiki sampai kita mendapatkan predikat khusyuk. Ini kita sering sudah sah sholatnya, sudah sah, syaratnya sudah cukup, ya, wudhu sudah beres, kemudian rukun sholat juga sudah kita ketahui dan sebagainya. Kita sudah padai segitu. Tapi berapa kali kita keluar konsentrasi kita dalam sholat itu, kita tidak pernah mengevaluasi kelezatan kita dalam sholat sudah sejauh mana, kita enggak tahu. Padahal persoalan kelezatan kita dalam sholat itu persoalan yang sangat pribadi sekali. Kita enggak bisa mengukur orang itu sangat khusyuk sholatnya, enggak bisa kita ukur. Kita yang mengukurnya sendiri. Nah, bagi orang yang sudah sering salat, yang sudah tegak salatnya, bukan selesai PR-nya. Enggak selesai PR kita salat. U'budullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah hatta ya'taqal yaqin. Sehingga datang keyakinan dalam diri kita, datang dzuk. Ini jangan dipelesetkan. Ada orang yang tidak salat lagi karena sudah sampai dzuk dia kepada Allah. Kenapa dia enggak salat lagi? Udah dzuk dia kepada Allah, udah khusyuk dia. Allah mengatakan ubudullah hatta ya'taqal yaqin. Bawa ayat itu lagi. Bukan. Kan seperti itu. Hatta ya'taqal yaqin dalam mufassir menyebutkan sampai mati. Karena hanya mati yang kita yakini. Enggak ada orang enggak yakin terhadap kematian. Maka beribadah kepada Allah sampai mati walaupun kita enggak khusyuk. Jangan menyerah. Ini enggak khusyuk salat saya. Udah berapa kali saya usahakan salat enggak khusyuk lah, pasrahlah, enggak salat lagi lah. Enggak seperti itu. Jadi dalam hal beribadah kepada Allah tidak boleh menyerah. Terutama salat. Saya menyaksikan bahwa ada dalam orang-orang tertentu jamaah
Pertama, belum pernah dia ke masjid. Ini kita saksikan. Kemudian dia ke masjid. Ternyata ada persoalan hidupnya. Ada persoalan hidup dia, maka dia ke masjid. Dia mengadu kepada Allah. Saya tahu persoalannya, tapi enggak selesai persoalannya. Setelah lama dia sholat di masjid itu, tapi persoalannya enggak selesai, dia meninggalkan masjid. Dia enggak lagi sholat. Jadi sholat itu bukan untuk menyelesaikan kehidupan kita. Walaupun Allah mengatakan seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a wa ila masahu syarru jazua illal musallin. Sesungguhnya manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Keluh kesah itu kenapa? Ada persoalan. Karena ada persoalan berkeluh kesah kita. Ketika dicoba kita dengan sesuatu yang buruk, maka kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Enggak dapat. Sudah capek belajar, dikasih nilai C misalnya. Itu galau. Orang-orang kuliah seperti itu, udah capek dia belajar, dapat C, berkeluh kesah, ada persoalan. Udah capek dia mencari harta hari ini, dapatnya cuma sekian. Udah capek dia bekerja, benar-benar dia bekerja di kantor dan sebagainya, yang dapat promosi orang lain, itu bermasalah. Tidak ada manusia yang enggak bermasalah. Tapi Allah mengatakan tidak ada masalah bagi orang yang sholat. Lalu ada orang berpikir, kalau begitu kita sholat supaya hilang masalah. Ketika masalah enggak hilang, dia enggak sholat, itu persoalannya lagi. Padahal bukan seperti itu. Kita belum mencapai apa yang Allah inginkan dalam sholat kita. Belum mencapai. Jangan ada niat, sholat ini adalah untuk mudah rezeki. Sholat ini untuk apa? Supaya hilang persoalan. Beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sekusyuk-kusyuknya. Apa yang Allah berikan itu hak Allah kepada kita. Jangan pernah mengatakan, aku sudah salat Allah, kenapa engkau tidak memberikan ini itu kepadaku? Tidak seperti itu. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi bukan juga karena ada jabatan kita sholat, bukan. Ada orang setelah dia jadi pejabat, nampaklah sholatnya. Atau sebelum dia jadi pejabat, karena ada orang yang berpengaruh di sampingnya, dia sholat juga. Sehingga orang menilai dia orang sholat, dia orang sholat. Patut dia kita berikan promosi jabatan dan sebagainya. Dulu padahal ini ada fenomena seperti itu. Ketika dia pada masa lalunya tidak pernah dekat dengan masjid misalnya. Bukan tidak boleh ya. Tidak pernah dekat dengan masjid. Nanti tahun 2024 terlihat itu. Tahun 2024 terlihat. Karena ini sudah, umur saya sudah 52 tahun, saya sudah menyaksikannya itu. Wah, ramai-ramai datang ke masjid ya. Untuk supaya dapat bertemu dengan para tokoh ini, mempengaruhi suara dan sebagainya. Ya. Salat dia. Tapi kita lihat pada masa mudanya. Kita lihat pada masa lalunya. Selama ini enggak pernah dekat dia dengan salat. Di mana salahnya ini? Kenapa pendidikan itu ada pamrihnya? Kenapa beribadah ada pamrihnya? Satu. Yang kedua, terpilihlah dia menjadi bupati. Terpilihlah dia menjadi wali kota. Tahun 2024. Saat telah terpilih, datanglah ke masjid, berceramahlah beliau. Selama ini, sebelum terpilih, di mana beliau? Di mana beliau selama ini? Mana masjid yang beliau rutin untuk salat? Mana? Ini yang kita saksikan. Maka saya katakan bahwa pendidikan kita ini belum berhasil. Pendidikan kita ini masih berjalan di tempat. Apalagi kita bicara perilaku korupsi. Yang korupsi itu bukan orang
yang tidak tamat SD. Yang korupsi itu justru orang yang sudah profesor, doktor lagi ada. Yang korupsi itu adalah orang-orang yang berpendidikan, yang ada dalam jabatan tertentu. Dia mendapatkan jabatan kan karena sudah melampaui sebuah periode pendidikan dalam kehidupan dia, tapi masih korup. Maka persoalan pendidikan adalah persoalan yang kompleks dan berkelanjutan. Kita harus jaga ketat dia. Harus jaga ketat. Sejarah Turki membuktikan betapa pendidikan sekuler di Turki itu pada masa Kemal Atatürk itu merubah peradaban Turki. Sampai kepada azan dan sholat pakai bahasa Turki. Dirubah sebuah peradaban. Dengan apa dirubah peradaban itu? Dengan pendidikan. Dilarang dalam lembaga pendidikan di Turki itu untuk pelajari bahasa Arab. Tidak boleh ada bahasa Arab pada saat itu. Pendidikan Al-Quran. Tapi kenapa bisa berubah hari ini? Karena orang-orang yang ada iman, ilmu, cinta kepada Islam. Kalau sudah seperti itu kekuasaannya nggak sanggup dilawan, maka yang dijaga ketat adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh satu komunitas yang punya cita-cita ke depan. Ini kita akan ubah bangsa ini dengan pendidikan. Itu pendidikan imam, salah satu lembaga pendidikan imami di Turki, yang anak muridnya, siswanya itu dulu adalah Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan adalah salah seorang murid daripada lembaga pendidikan itu. 25 tahun ke depan baru muncul dia. Jadi kalau kita ingin melihat sebuah bangsa ke depan, hari ini kita lihat, kita akan tahu bagaimana corak 25 tahun ke depan pendidikan peradaban bangsa ini. Akan kita tahu kalau kita cermati pendidikan hari ini. Tapi kalau pendidikan melahirkan seperti anak-anak di Citayam itu, tidak sholat, bajunya kusut seperti itu. Seperti yang ini sudah ramai-ramai seperti itu sekarang. Tidak ada akhlak dan sebagainya. Kita akan tahu ke depan bagaimana. Maka kita tidak boleh mengenyampingkan. Orang tua sering sekali menyerahkan pendidikannya itu kepada lembaga pendidikan. Kalau aku jauh sekolah, udah selesai. Enggak selesai seperti itu. Kita yang harus mengawalnya. Agar terbentuk pribadi-pribadi yang kita bisa menjamin bahwa dia adalah menjadi insan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita misalnya dengan Al-Quran ini, yang kita tahu itu. Maka Al-Quran, nilai Al-Quran ini yang bagi kita yang sudah dewasa ini, yang kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Bukankah Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan salah satu penghuni neraka adalah penghuni neraka sa'ir, orang yang tidak sholat. Hari ini kalau ada anak muda yang sholat, punya orang tua yang tidak mampu lagi pergi ke masjid, mestinya dia yang bawa orang tuanya ke masjid. Sebagaimana dulu waktu kita kecil dibawa oleh orang tua kita ke masjid untuk salat, semestinya ketika anak itu dewasa melihat orang tuanya sudah lemah, yang dulu ke masjid, sekarang bawalah dia ke masjid. Ini kalau ada anak muda di sini hari ini yang punya orang tua, boncengi dia, bawa dia ke masjid untuk sholat. Di sini nanti di hari Minggu seperti ini ada tausiah. Tausiah itu gunanya adalah untuk kita
membasuh dan membasahi jiwa kita dengan nasihat. Yang membawa kepada apa? Membawa kepada kesuburan rohani kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus subur rohani kita. Misalnya lebih ikhlas, ataupun lebih khusyuk, ataupun lebih syahdu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lezat dan sebagainya. Ada nanti misalnya orang-orang yang Allah kirim untuk berceramah di sini yang membuat kita tersentuh misalnya. Lebih bagus solat kita lagi, lebih khusyuk kita lagi, seperti itu. Kita mengharap sibarah Allah, culupan Allah. Mengaji seperti ini juga bukan hanya rutinitas, minggu kita ngaji, bukan hanya sekedar kita iktikaf, bukan hanya seperti itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Ikut pengajian yang lebih tinggi adalah mengharap sibarah Allah dalam kehidupan kita. Setelah kita mengaji ini, kita mengharap dari Allah pertolongannya agar hati kita dicelupkan kepada agamanya. Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah. Oleh mufassir mengatakan din, agama. Tapi asal kata sibghah itu adalah celup. Celup. Jadi Allah celupkan agama ke dalam hati seseorang. Siapa yang lebih bagus celupan Allah? Tidak ada. Maksudnya enggak ada yang lebih bagus daripada celupan Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan orang yang sudah ada sibghah dalam dirinya. Wa nahnu lahu 'abidun, kami beribadah kepada Allah. Mufassir mengatakan ayat ini turun dulu ketika orang-orang Nasrani, ketika anaknya sudah bisa dibaptis gitu. Kami telah membaptis anak kami. Ini mohon maaf. Ini takut kita bersinggungan, karena kalau ada ini video ini bersinggungan dengan agama lain. Yang kita katakan adalah ayat ini dulu turun ketika orang Nasrani menampilkan dan menampakkan bahwa kami dalam ajaran kami, anak-anak yang sudah dapat dibaptis, kami baptis untuk kami sucikan dia, supaya dia suci. Maka setiap orang masuk Kristen dibaptis, dimandiin dia supaya suci gitu. Anggapan itu dibantah oleh ayat ini. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi yang benar adalah sibghah Allah, culupan Allah, din, agama ini. Ketika seseorang masuk Islam, tidak perlu lagi ada penyucian. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suci dia. Dah suci dia, enggak perlu mandi-mandi lagi dia. Mandi sunat untuk masuk Islam ada. Sunat mandi. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia sudah suci, sudah bersih dia, bagaikan anak kecil dengan kalimah itu. Maka ketika kita sudah dewasa dalam kehidupan Islam, sibghah Allah ada. Sehingga mufassir mengatakan, kalau orang-orang sudah disibghah oleh Allah, diwarnai oleh Allah dengan din, dengan agama, maka yang nampak dalam kehidupan dia, dia adalah orang yang beragama, orang yang taat, dikenal dia. Baju putih dicelup dalam warna apapun, warna merah, maka ketika dia tampil ke depan, tampil di permukaan, warnanya merah. Dicelup dia dengan warna dia, warnanya hijau. Jadi ketika dicelup kita oleh Allah dalam agama ini, warna kita warna Islam. Ini kita Islam tapi tidak berwarna Islam. Ini masalahnya. Berarti sibghah Allah enggak ada dalam kehidupan kita. Urung sembahyang tapi hana karakter sembahyang. Mentang mau pakai. Masih bertengkar. Orang salat masih bertengkar. Sama-sama salat masih bertengkar. Bertengkar orang yang bid'ah, bertengkar orang yang enggak bid'ah. Kan banyak kita lihat di medsos tuh. Yang menyatakan dirinya tidak bid'ah itu tusud anu mata awak dia begah go bid'ah. Bid'ah. Lagi nya bid'ah.
tusuk anu mata. Saya menyaksikan kok kayak gini ustaz ini ya. Dia sholat padahal, tapi yang dia tampilkan ketika dia memvonis orang lain bid'ah, itu tusuk anu mata. Tangsak kena kap orang bid'ahnya. Bingeh orang bid'ah. Bingeh orang yang dia kena bid'ah. Ikan kelong bid'ah. Ku pelet di. Ku pecerok je. Kapai lawan. Apa ya? Jadi hidup karakter semayang part hidup ya. Lalu bagaimana ustaz kita menghadapi itu? Gunakanlah hati. Kalau kita misalnya ketika orang dakwah tentang bid'ah ini bid'ah itu, kita cerna dalam kehidupan kita. Kalau andai kata kita yakini bahwa apa yang disampaikan itu iya juga ya, terima aja, nggak ada masalah. Kalau kita nggak terima punya argumen, nggak usah menggubris orang lain. Dia bilang bid'ah, ya udah, aku kan punya argumen, ya udah selesai. Jadi nggak ribut-ribut kita. Jadi disaksikan oleh umat, ternyata orang salat pun bertengkar. Nah, yang mimbar lampaya lagi sama langa. Jadi kalau kita kembalikan ini ke persoalan pendidikan tadi, Pak Jiduk nilai pendidikannya, Pak Jiduk. Jadi makanya persoalan pendidikan masyarakat muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan kita, karena kita nggak bisa berpisah dengannya kapanpun. Bukan hanya kita sudah selesai kuliah, sekolah dan sebagainya, kapanpun kita. Karena utlul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak ayunan sampai ke liang kubur. Tidak bisa. Sedetik kita mau menghadap Allah, terdidik kita. Laqinu mautakum misalnya. Rasulullah mengatakan laqinu mautakum. Talkinkan orang yang mau mati. Ingatkan dia la ilaha illallah sampai akhir. Jangan biarkan. Orang yang mati urang hana soleh talkin. Mati lampinire. Mati lampu nire. Jangankan ada ustaz di situ, dokter pun tak ada. Bagaimana dia menghadapi kematian? Kaki mati lampu nire. Wallahu alam, kita enggak tahu, enggak ada yang mentalkinkannya, enggak ada familinya. Jangankan famili, dokter yang ahli kesehatan enggak berani masuk. Lewat Covid-nya. Kiban cara Allah, cok. Kiban husnul khatimah kah dia? Sul enggak tahu kita. Enggak pernah ada orang yang pada saat itu di tempat pendidik enggak ada orang yang mentalkikannya, enggak ada. Mati sendiri dia. Nah, yang kedua urus mati dan sebagainya. Ini yang sangat bahaya sekali. Semoga ada manfaatnya, karena biasa mioka kepedu adanya long kalian broken ustaz-ustaz lain getup laju oleh ustaznya. Maka ulun tuan menanjit ulun akhiri ceramah ini. Tentunya lebih dahulu saya mohon maaf karena banyak guru-guru saya di sini. Banyak guru-guru saya di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya duduk di sini di atas kurang sopan. Tahu saya kurang sopan, tapi sudah didudukkan seperti ini, ya sudahlah. Itu saya mohon maaf yang sebesarnya. Kemudian juga saya mohon maaf atas segala penyampaian ini yang barangkali tidak berkenan, tidak setuju dengan saya bahwa pendidikan kita belum berhasil. Di sini ada ketua MPD Kota Banda Aceh yang namanya sama dengan saya juga, Pak Salman Ishak. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jangan kita lihat ini biasa-biasa saja. Coba kita lihat di lapangan, cukup luar biasa sekali, ya. Bagaimana format pendidikan kita, apalagi di Aceh. Saya telah mensurvei juga, tidak ada implikasi bahwa dengan otonomi khusus ada perubahan yang signifikan terhadap pendidikan agama Islam di Aceh. Moga-moga ini menjadi inspirasi bagi kita. Insyaallah kita sambung lagi nanti, ya, terhadap tema-tema seperti ini. Billahi fisabilillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.